Wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Rindu, aku adalah istri dari seorang pegawai rendahan bernama Mas Hendro. Secara fisik penampilanku termasuk di atas rata-rata. Aku tidak tinggi namun aku punya penghias depan 34B. Rambutku yang sedikit bergelombang biasa kubiarkan terurai hingga ke dada. Pernikahan kami sudah berjalan selama 2 tahun, namun kami masih belum dikaruniai momongan. Itu bukan karena kami sengaja menundanya, melainkan karena Mas Hendro mengalami kelemahan fungsinya. Meski demikian, kami menjalani hidup dengan bahagia di sebuah rumah kontrakan sederhana. Sebenarnya aku dan Mas Hendro sering kerja kreatif, tapi sepertinya pengairan dari Mas Hendro tidak sampai masuk secara sempurna, sehingga aku sulit halimah. Saat baru masuk setengahnya, dia sudah sampai duluan. Untuk masalah ini, aku harus benar-benar bersabar, sebab aku termasuk orang yang mempunyai keinginan yang terbilang tinggi. Mas Hendro tidak sanggup mengimbangiku, meskipun demikian, aku tetap sayang dan mencintainya apa adanya. Namun ada satu hal yang membuat kebahagiaan kami terusik, yaitu bapak mertua. Suatu hari bapak mertua datang berkunjung dan untuk jangka waktu yang lama. Namanya Pak Rajib dan sudah 4 tahun ditinggalkan oleh istrinya akibat sakit. Mas Hendro sangat takut kepada bapaknya itu. Mas Hendro tidak berani melawan. Dia memang seorang yang lembut dan tidak suka cari ribut. Tubuh Pak Rajib memang begitu kekar. Kabarnya dulu Pak Rajib pernah bekerja di pedalaman Kalimantan selama beberapa tahun. Mungkin itulah yang membuat tubuhnya kekar dan berisi. Pada suatu pagi, bapak mertua lagi-lagi berbuat ulah. Saat itu hari libur, aku dan Mas Hendro sedang asik bersantai di rumah. Tiba-tiba bapak mertua mendatangi kami berdua, lalu memaksaku untuk ikut dengannya menghadiri acara pernikahan temannya. Katanya ia tidak mau pergi sendiri. Mas Hendro dan aku mencoba menolaknya dengan halus, tapi bapak mertua malah berkata dengan keras, bahkan hampir menyakiti Mas Hendro. Akhirnya aku buru-buru menyanggupinya sebelum Mas Hendro terluka. Aku pun segera masuk ke kamar untuk berganti baju. Ah sial, pakaianku banyak yang masih belum kering. Yang tersisa di lemari hanya baju batik terusan, tanpa lengan dengan bagian bawah, tidak sampai mencapai lutut. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa memakai baju tersebut. Aku sempat melihat bapak mertua terperangah ketika melihatku keluar dari dalam kamar. Mungkin dia terpesona dengan penampilan dan juga kecantikanku dengan baju itu. Mas Hendro melepas kepergianku sambil mengecup keningku dengan kasih sayang. Ia meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku mengatakan tidak masalah, sebab hanya pergi sebentar. Aku berusaha menghiburnya supaya dia tidak terlalu merasa bersalah. Aku membonceng motor dengan posisi seperti laki-laki. Tadinya aku ingin duduk dengan posisi menyamping, tapi hal itu tidak mungkin dilakukan, sebab bentuk jok motornya terlalu menyulitkan. Berkali-kali aku berusaha menutupi keindahan yang terlihat, karena rok terangkat, tapi percuma saja. Akhirnya aku terpaksa membiarkan para pria di jalan menyawangnya. Sebagian jalanan yang kami lewati begitu buruk, aku pun terpaksa berpegangan pada mertua, supaya tidak terjatuh. Luar biasa, bahunya terasa kokoh sekali. Benar-benar bahu seorang pria sejati, pikirku dalam hati.
Tapi aku segera menepis kekaguman itu setelah mengingat bahwa bapak mertua telah menjadi pengganggu kehidupanku dan suamiku. Aku dan mertua tidak berlama-lama berada di acara pernikahan. Setelah bersalam-salaman dan menikmati hidangan yang ada, kami langsung pulang. Tetapi baru setengah jalan, tiba-tiba mertua berhenti lalu menelepon seseorang. "Andre, kamu di mana? Aku pinjem kontrakanmu ya." "Kuncinya di tempat biasa kan?" ujar bapak mertuaku kepada temannya di ujung telepon sana. Setelah itu dia menutup telepon lalu melanjutkan perjalanan. Di sebuah persimpangan, mertua membelokkan sepeda motornya ke arah Iain. "Kita mau kemana, Pak?" tanyaku dengan jantung berdebar-debar. "Sudah ikut aja, gak usah banyak tanya," bentaknya. Aku langsung terdiam karena takut. Setelah beberapa lama, kami pun tiba di rumah sederhana. Kanan kirinya hanya ada kebun jagung. Mertuaku mengambil kunci di bawah keset, lalu membuka pintunya, kemudian menarik tanganku dan menyuruhku masuk ke dalam. Aku sempat memberontak, tapi bapak mertua terlalu kuat, sehingga dia dengan mudah bisa menarikku ke dalam. Rumah itu ternyata hanya sebuah kamar berukuran 5 kali 4 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi. Di kamar itu ada sebuah kasur tanpa tempat tidur. Aku duduk di situ dengan takut-takut. Setelah menutup pintu, tiba-tiba bapak mertua mulai memperlihatkan pesonanya. Sesaat aku terpesona melihatnya. Perutnya yang kotak-kotak sangat berbeda dengan suamiku. Mertuaku mendekatiku hingga aku terjatuh ke kasur lalu berbisik, "Rindu, ayo berilah aku, jangan teriak." Aku tersentak dan berusaha memberontak. Pikiran negatifku terbukti, ia hendak memaksaku. Aku tidak berani teriak. Mertuaku terus berusaha, tapi aku menolaknya dengan menggeleng-gelengkan kepala. "Jangan, Pak, jangan. Kumohon." Aku menghibah dan terisak. Tanpa mempedulikan permohonanku, ia terus berusaha mengajakku untuk bekerja kreatif. Pada sebuah kesempatan, akhirnya ia berhasil. Mertua bekerja kreatif dengan tegas khas lelaki yang kuat. Sesekali ia juga mengerjakannya dengan lembut. Aku benar-benar dibuat terpancing akan ulahnya itu. Aku mati-matian berusaha menahan apa yang mulai melandaku, tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Entah kenapa lama-lama aku mulai membalasnya, bahkan aku tidak menolaknya sama sekali. "Mas Hendro, maafkan ya. Aku tidak sanggup lagi," tangisku dalam hati. Aku merasa bersalah sekali. Aku telah membiarkan orang lain yang bukan suamiku bekerja kreatif denganku. Padahal selama ini yang bisa mengerjakannya hanya Mas Hendro, suamiku. Tapi aku membela diri bahwa aku tidak punya pilihan lain. Jika memberontak, bisa saja mertua menyakitiku. Dorongan itu pun semakin menguasaiku. Baru kali ini aku bisa seperti ini, bahkan Mas Hendro pun belum pernah mengerjakannya sama sekali. Aku serasa mengawang di awang-awang, rasanya sungguh enjoy. Mertuaku sepertinya tahu di mana titik-titik kelemahan seorang wanita. Saat itu, aku benar-benar tidak mempedulikan statusku lagi sebagai istri Mas Hendro. Aku dibawa ke langit ketujuh oleh bapak mertuaku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika Mas Hendro melihatku dalam kondisi seperti ini. Apakah ia akan diam saja atau melawan? Aku tidak bisa mengira-ngiranya. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Semuanya berjalan begitu saja. Aku benar-benar mengikuti alur yang tercipta dengan sukarela. Siapapun yang melihat kami pasti sepakat bahwa itu bukan merupakan sebuah pemaksaan. Aku sudah benar-benar ikhlas. Di satu sisi aku ingin segera menyempurnakannya, tapi di sisi Iain, hati nuraniku berkata untuk menjaga diriku sebagai istri Mas Hendro yang setia. Tetapi di saat kebimbanganku itu, bapak mertua telah menyempurnakannya. Saat itu pula aku sudah tidak bisa mendengarkan apa kata nuraniku lagi. Aku pun larut dalam kreativitas yang ada. Setelah beberapa lama, kami pun berganti posisi. Mertuaku benar-benar pintar, suara nyanyianku pun semakin keras saja.
Aku sudah tidak peduli bila sampai ada orang yang akan mendengarnya. Di saat aku hampir selesai, aku mengingatkan padanya agar nanti dibuangnya di luar saja. Tetapi, mendadak mertuaku memperlambat gerakannya sehingga membuatku menjadi tidak karuan rasanya. Aku mau buang di dalam, boleh kan? Aku mau titip sama kamu, kata mertua sambil menyeringai. Aku tersentak kaget. Ucapannya benar-benar sopan sekali. Jangan, Pak. Aku mohon, di luar aja. Ucapku sambil aku berusaha bergerak sendiri sebab mertuaku menjadi sangat lambat. Mertua diam saja, lalu benar-benar menghentikannya. Pak, please. Aku benar-benar memohon kepadanya. Seperti ada sesuatu yang mau melebar di dalam diriku, tapi tertahan sehingga membuatku gelisah. Mertua masih diam. Aku sudah tidak bisa bertahan lagi, lalu berkata dengan lirih dan pasrah kepadanya. Ya udah, Pak. Boleh di dalam, ucapku. Apanya? Ngomong yang jelas, seru mertua. Bapak boleh di dalam aja kalau memang mau titip, Pak. Aku setengah berteriak. Belum pernah aku merasakan proses yang demikian hebat seperti ini, sebab selama ini Mas Hendro tidak mampu untuk bisa mengimbangiku. Sepertinya mertua juga mau dapat. Beberapa saat kemudian kami sama-sama diam. Mungkin masih mengilhami sisa-sisanya yang masih terasa. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku sudah terlalu lama pergi. Mas Hendro pasti mencariku. Aku pun segera bangkit ke kamar mandi, lalu membersihkan diri. Setelah semuanya beres, kami bergegas pulang. Dalam perjalanan aku hanya diam, sebab masih terpesona dengan pengalaman yang luar biasa yang baru saja aku alami. Rindu, makasih ya, ujar bapak mertua sambil menyeringai saat menurunkanku di depan rumah. Aku tidak menjawab apa-apa. Mas Hendro menyambutku dengan riang. Kok lama sayang? Tanya Mas Hendro. Iya Mas, tadi bapak ngobrol lama sama teman-temannya. Jawabku berbohong. Mas Hendro tersenyum lembut lalu menyuruhku masuk, katanya dia sudah menyiapkan teh hangat untukku. Aku terharu, lalu buru-buru masuk ke rumah dan pamit mau mandi. Aku tidak mau melihat Mas Hendro, melihatku menitikkan air mata. Mas Hendro, seandainya kamu tahu istrimu tercinta ini baru saja bekerja kreatif dengan Bapak. Di dalam diri istrimu ini ada titipan benih-benihnya. Maafkan aku, Mas. Aku berusaha menahan tangisku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi.
Akhirnya Dedi dan Puspa sampai di Jakarta dengan selamat. Ternyata Puspa mempunyai putri yang sudah remaja dan juga pembantu yang cantik. Mungkin karena kelebihan yang dimiliki oleh si Dedi inilah, sehingga dia bisa mendapat kesempatan emas dari putri Puspa dan juga pembantunya itu. Sepertinya akan semakin menyenangkan saja hari-hari si Dedi ini selama magang di Jakarta. Daripada penasaran, langsung kita simak aja yuk. Singkat cerita, kita tiba di stasiun Gambir sekitar dini hari. Kita memesan taksi buat pulang ke rumah. 30 menit perjalanan kita pun sudah sampai di sebuah perumahan yang semua isi rumahnya besar-besar. Mungkin kalian ada yang tahu ya, hehehe. Dan kami sampai di rumah yang lumayan besar. Aku pun ditunjukin rumah untuk mes oleh Puspa. Memang benar-benar seperti rumah lama yang tidak dihuni, tapi lampunya menyala. Dan kayaknya semua teman-temanku masih pada tidur. Sehingga Puspa mengajakku untuk nginep di rumahnya. Aku masih perhatiin rumah mes itu. Kebetulan memang aku bisa lihat hal yang gaib sejak punya batu yang ada penunggunya itu. Kadang aku pun ngobrol sama jin yang selalu mengikutiku. Bahkan aku pun bisa menyuruhnya melakukan hal yang aku suruh. Aku jalan sambil perhatiin rumah sebelah itu dan nampak adanya beberapa sosok yang melihatiku juga, seperti kaget karena aku melihatnya. Karena jalanku yang gak hati-hati, jadinya kesandung. Karena refleks makanya, tanganku berusaha buat pegang apa saja biar gak jatuh. Aku refleks memeyuk sesuatu yang ada di depanku. Loh kok anget sih, kenyal di bagian depan dan wangi. Ternyata yang kupeluk itu adalah seorang wanita muda cantik dan wangi. Wanita itu pun kaget tetapi juga malahan terus senyum kepadaku. Makanya kalau jalan lihat-lihat mas, kata dia. Aku masih memeyuknya dan pikiranku mulai muter-muter di kepala. Aku kaget karena tiba-tiba kupingku dijewer Puspa. Nakal ya, mamanya diembat anaknya mau disikat juga, kata Puspa ketus. Aduh sakit, itu tadi aku mau jatuh jadi pegangan, kataku membela diri. Halah alasan, dasar laki-laki, ayo buruan masuk, jawab Puspa ketus. Aku lihat cewek itu cuma senyum-senyum aja. What? Pantesan empuk dan kenyal. Rupanya dia nggak pakai kacamata pembesarnya dan kelihatan puncaknya di balik kainnya. Aku pun masuk dan Puspa mempersilahkanku buat bersih-bersih. Dia bilang kamar mandi depan sedang diperbaiki. Pakai aja yang di lantai 2 atau kamar mandi pembantu di belakang. Aku pun milih di belakang aja karena males naik ke atas. Aku buka jaket yang aku pakai dan tinggal kaos oblong, terus ke kamar mandi di belakang. Kamar mandi pembantu ini memang agak jauh dari ruang tamu dan posisinya di belakang banget di pojok. Nih rumah saking gedenya sampai kayak istana. Kayaknya dari ruang tamu ke kamar mandi kudu naik ojek, hahaha. Aku celingat-celinguk nyari kamar mandi pembantu dan karena nggak tahu, aku main buka pintu aja. Pertama, buka pintu langsung yang kebuka adalah gudang. Coba peruntungan kedua dibuka, ternyata kamar. Kayaknya sih kamar pembantu soalnya kasurnya di bawah, tapi wangi banget dan rapi. Udah kayak kuis aja ya, hehehe. Coba peruntungan ketiga ku buka pintunya. Duar, aku kaget saat ku buka pintu ketiga, ternyata aku disemprot. Aku lihat ternyata ada wanita yang sedang di lantai kamar mandi itu. Wajahnya kaget, tapi dia tampak lemas tak berdaya. Kayaknya dia udah beberapa kali mendapatkannya dari olah tangannya itu. Soalnya lantai kamar mandi dan dinding terlihat basah, tapi beberapa bagian kamar mandi kering. Artinya dia belum mandi, tapi lantai basah air yang baunya khas banget. Buset nih cewek amboy banget, batinku dalam hati. Dia tampak lemah dan nafasnya cepat dan ngos-ngosan. Mungkin dia ingin menutup keindahan yang tersaji di depan mataku itu, tapi kayaknya udah gak sanggup, bahkan untuk berteriak pun kayaknya udah gak sanggup.
Daripada mubazir, akhirnya kupersiapkan diriku untuk membantunya menyempurnakan kerjaan kreatif yang baru saja dilakukannya secara mandiri itu. Apalagi sejak tadi bertemu putrinya Puspa, teman sejatiku, sudah meminta jatahnya terus. Setelah aku dalam keadaan siap, tampak olehku wanita itu matanya melotot. Tapi gak tahu melotot karena penolakan atau melotot karena kagum melihat hal yang sangat disukainya. Karena kondisinya yang sudah dalam keadaan siap, itu aku pun jadi langsung aja gaspol tanpa babi bu lagi padanya. Dan si wanita cantik itu ternyata menyambutku dengan senang hati. Terlihat dari gerakannya dan juga suara agak keras yang dikeluarkan dari mulutnya itu. Untungnya kamar mandi itu jauh dari ruangan depan, jadi suara kami gak terlalu kedengeran dari depan. Aku benar-benar surprise di pagi itu. Matanya terbuka, tapi hitamnya ke atas. Tanda dia sangat menghayati masa-masa itu. Aku pun menjadi makin bersemangat dalam kerja kreatif. Wanita itu makin melotot. Aku ngerasa semakin lama, semakin kurasakan sesuatu yang berkedut dengan kencang, tetapi lembut. Sehingga secara spontan, si teman sejatiku pun tak kuasa lagi untuk bertahan lebih lama lagi akibatnya. Dan ternyata dia pun sama sepertiku. Dia juga menyusul aku, sehingga secara hampir bersamaan aku dan wanita cantik itu sampai finishnya. Aku harus segera mandi biar wangi, takutnya keburu si Puspaku sayang mencariku, bisa berabe urusannya. Akhirnya aku pun mandi. Setelah itu aku kembali ke ruang depan dengan segar, tapi lututku seakan lemas. Hehehe. Lama banget mandinya. Ngapain aja sih bersihin kamar mandi ya? Canda Puspa dan putrinya kemudian tertawa. Nih rumah kegedean sih, mau mandi aja pakai nyasar, kataku. Kemudian kita tertawa bersama. Malam itu badan sudah segar. Abis mandi dan juga dapat rezeki nomplok di kamar belakang tadi, aku melangkah balik ke ruangan utama. Dedi, sini duduk dulu dong, kata Puspa. Kenalin, ini putri saya, namanya Dini, tambah Puspa. Berarti Puspa ini beneran nikah muda banget, makanya putrinya sudah segede ini. Postur tubuhnya bongsor. Seperti yang udah pernah aku bilang, kalau aku bisa lihat makhluk halus termasuk di rumah ini. Ada beberapa yang terlihat di sudut rumah ini, dan ada makhluk yang menempel di punggung Dini, dan ada yang mengawasiku di pojok ruangan. Wah, Dini ini gampang kesurupan nih, kataku dalam hati. Kami kemudian istirahat tidur, karena sudah sangat larut malam. Subuh aku bangun, dan ternyata yang di kamar mandi semalam adalah pembantu di rumah itu. Aku pun ke dapur dan aku lihat dia lagi nyiapin bahan buat masak. Aku sapa dia, dia malah kaget. Maaf Mbak atas kejadian itu ya. Iya Mas, gak apa-apa kok Mas. Mas ini temennya Ibu ya. Lagian kemarin emang pas kebenaran saya udah gak bisa apa-apa. Jadi ya pasrah aja. Tapi enak kok Mas, hehehe. Sambil tertawa pipinya tampak memerah. Aku lihat halaman depan tampak kotor berserakan daun-daun kering dari pohon di taman. Aku pun punya inisiatif untuk menyapu halaman depan itu. Aku lihat mes di sebelah masih gelap, artinya teman-temanku masih pada tidur. Setelah sudah bersih depan halaman, tinggal aku mandi, buat siap-siap ke kantor buat magang. Aku mandi di kamar mandi belakang. Aku merasa ada yang memperhatikanku dari lubang kunci. Gak tahu itu siapa, tapi biarin deh. Malah aku sengaja berusaha membuat supaya mata yang ada itu semakin terpana. Dan benar saja, lama-kelamaan terdengar ada suara yang seperti sedang kerja kreatif. Aku terus bergerak sambil mengimajinasikan Puspa yang benar-benar membuatku tergila-gila padanya. Sampai aku pun mendapatkannya sendiri pagi itu. Aku pun meneruskan acara mandiku. Aku perhatikan udah gak ada yang mengawasi. Akhirnya aku selesai mandi, dan waktu keluar kamar mandi, ternyata ada air surga dunia di depan pintu kamar mandi.
Wah, kayaknya ada yang sampai banjir tadi nih. Hehehe, pasti pembantunya Puspa. Tenang sayang, ntar kalau ada kesempatan lagi, pasti kita akan kembali mengulang kejadian yang tak sengaja itu, ucapku dalam hati. Dalam perjalanan dari desa untuk magang di Jakarta ini, ternyata begitu banyak pengalaman yang aku alami. Mulai dari berangkat sampai pas magang. Banyak wanita sepertinya, setiap melihatku itu bawaannya langsung mau saja. Puspa, pembantunya, Putri Puspa ini belum terrealisasikan. Sepertinya akan banyak sekali yang aku akan alami hal yang menyenangkan di Jakarta ini. Jadi, tunggu saja cerita selanjutnya ya. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akhirnya kami berkenalan dan aku jadi tahu si ibu itu namanya Puspa. Ah, nama yang indah, seindah wajahnya, pokoknya mantap sekali. Dengan kaos yang begitu rapat, dengan celana kulot kaya sengaja memamerkan semua yang indah-indah yang saat itu sedang dibawa si ibu cantik itu. Ah, sial banget deh, aku lagi sakit begini, kenapa harus terbangun pula si sahabatku ini? Hahaha. Setelah sakitku mulai hilang, kami ngobrol tentang diri kami masing-masing, kehidupan kami, dan tujuan kami. Betapa beruntungnya aku bakalan duduk sama ibu yang cantik luar biasa ini sampai Jakarta. Wanita itu namanya Puspa, wanita yang sangat cantik menurutku. Kulitnya putih dan bersih, tutur katanya halus dan pokoknya begitu menggoda. Dari obrolan kami itu, aku juga tahu kalau suaminya adalah seorang nahkoda kapal tongkang, pengangkut peti emas yang berkeliling ke berbagai negara. Otomatis pulangnya 2 bulan sekali. 2 bulan melaut dan libur 2 minggu di rumah, bahkan kadang bisa lebih lama nggak pulang-pulang. Panggil saja aku Puspa mas, kayaknya tua banget kalau aku dipanggil ibu, kata dia dengan senyum manisnya. Iya bu, Puspa, hehehe. Kalau saya panggil saja Dedi bu, salah lagi. Puspa, kataku dengan mencoba bercanda dengannya. Kamu masih lugu banget, belum pernah ke kota ya, kata dia. Iya baru kali ini aku ke Jakarta, jawabku malu-malu kucing. Mungkin karena hari biasa atau weekday jadi kereta sepi penumpangnya. Satu gerbong itu cuma ada 6 penumpang dan jaraknya jauh-jauh. Aku perhatiin Puspa ini ngeliatin Otong lumayan sering, mungkin karena rasa bersalahnya. Karena berkali-kali dia tanya mengenai itu yang tadi sempat kena sikutnya. Bukan apa-apa sih, tapi aku beneran lagi mau berat akibat lihat hal baru ini. Kepala atas bawahku jadi pusing 7 keliling rasanya. Berkali-kali dia bilang pengen lihat kondisinya, tapi selalu aku tolak. Alasanku karena kondisinya lagi siap tempur. Aku malu, tapi Puspa terus memaksa. Akhirnya aku pun berpura-pura menyerah. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian,
semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Dedi. Aku adalah seorang anak dari kampung yang mencoba peruntungan mencari uang di kota. Aku cuma lulusan SMK di kampung. Kebetulan ada lowongan pekerjaan di ibu kota negara tercinta ini yang diinformasikan lewat mading di sekolahku. Aku mendaftar dan ikut interview dan psikotes. Dan akhirnya pada saat pengumuman aku diterima kerja dengan ketentuan magang 3 bulan. Jika memenuhi syarat, maka akan diangkat menjadi karyawan. Dari kecil, aku dirawat oleh kakek nenek, sedangkan orang tuaku merantau di sebuah kota di Jawa Barat. Aku memutuskan untuk merantau ke kota yang berbeda dengan orang tuaku, soalnya dalam pikiranku, ya biar bisa mandiri. Tibalah di hari di mana aku harus pamit dengan kakek nenek karena aku harus berangkat ke kota. Ya kayak biasanya lah, sedih-sedihan bercucuran air mata. Tapi tekadku udah bulat banget, tujuanku biar bisa kirim uang untuk bantu perekonomian kakek nenek di kampung. Aku berangkat ke ibu kota pakai kereta jam 9 pagi, jadi aku harus berangkat jam 6 pagi, soalnya jarak stasiun dan rumah lumayan jauh. Sebelum berangkat, aku ingat punya cincin dan batu-batu warna-warni yang aku dapat dari pemberian atau nemu di tempat tertentu. Mungkin kalau penggemar Sejati Forum ini tahu batu apa yang aku maksud. Seingatku batu itu, aku simpan semua di sebuah kantung kain warna abu-abu dan aku simpan di lemari pakaian. Aku lihat di lemari pakaian masih ada, tapi batu dan cincin itu semua hilang. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Lagian cuma batu ini batinku. Akhirnya aku pun berangkat naik angkutan umum ke stasiun. Perlu sekitar 1 jam dari rumah ke stasiun itu. Angkutan umum itu adalah bis kecil dan aku duduk di sebelah seorang kakek yang sedang tidur. Aku pasang headset aja, dengerin lagu biar gak suntuk. Setelah setengah perjalanan, kakek di sebelahku terbangun. Kemudian dia melihatku dari atas sampai ke bawah, seperti ngeliatin orang yang aneh gitu. Kemudian aku tanya pada beliau, karena aku juga penasaran ini, kakek kenapa ngeliatin aku kayak orang pakai salah kostum saja? Maaf kek, mau tanya, kenapa kakek ngeliatin saya kayak gitu? Oh, nggak apa-apa nak, cuma kakek penasaran aja. Asalmu dari mana, terus kamu belajar ilmu di mana? Tanya kakek itu. Saya dari desa kek, saya nggak belajar ilmu apa-apa kok kek. Wong saya masih baru lulus sekolah. Kamu bawa tas besar mau merantau ya nak? Hati-hati ya nak, semoga kamu sukses, tapi hati-hati nak, jangan kelewat batas ya, kata kakek itu berpesan. Lo emang ada apa kek? Tanya saya makin penasaran. Wis pokoknya kamu jaga diri baik-baik ya, permisi nak saya mau turun, udah mau sampai rumah, kata kakek itu lagi. Oh iya kek, terima kasih, hati-hati di jalan ya kek. Beliau pun cuma senyum dan kemudian turun dari bus itu. Jujur, aku penasaran apa maksud kakek itu, tapi gimana lagi dia kan udah turun. Tidak seberapa lama naiklah seorang ibu dan anaknya. Kemudian, karena bangku di sebelahku kosong, ibu itu duduk di sebelahku dan anaknya di pangku. Setelah dia duduk kali ini pun, ibu ini sama juga melihatku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi bedanya si ibu melihatku seperti orang yang seneng, tapi si anak melihatku dengan tatapan penasaran. Si anak itu kemudian bertanya, Mas mau kemana mas? Kok banyak bawa temen? Kata anak itu. Maaf mas, anak saya emang gitu suka ngomong yang aneh-aneh, kata ibunya. Wah, jadi tambah penasaran saja aku jadinya. Dek, emang tahu dari mana mas bawa teman banyak? Itu ada mas, ada 4 orang, yang di sana badannya kekar dan juga itu ganteng banget. Yang 2 itu mbaknya cantik-cantik juga. Jelasnya.
Waduh, kayaknya ini anak gak bercanda deh. Makhluk dari mana itu ya? Pikirku jadi merinding sendiri. Dek, coba deh tanyain mereka dari mana? Tanyaku. Katanya dia udah lama ikut Mas dari batu sama cincin yang Mas punya. Kata adek itu menjelaskan. Waduh, kan udah hilang, kok makhluknya malah ada di sini? Tapi kan teman Mas baik kan sama adek? Tanyaku lagi. Iya baik kok Mas, dari tadi senyum terus, jawabnya. Makasih ya dek, mau coklat gak? Nih Mas ada coklat, kataku sambil kasih coklat ke adek itu. Asik mah, Zidan dikasih coklat sama Mas ini. Ternyata nama anak itu Zidan dan karena omongan anak itu, ibunya kaget dari lamunannya. Makasih ya Mas, duh baik banget, ganteng lagi, kata sang ibu itu. Gak apa-apa Bu, hehehe. Gak begitu lama aku pun tertidur dan aku bermimpi bertemu dengan 4 sosok seperti yang digambarkan si adek tadi. Mereka mengatakan sesuatu kepadaku. Kami ini dulunya ada di batu yang kamu punya, kami ada di sekelilingmu, kata mereka. Aku pun kaget dan kemudian terbangun, aku lihat ke sekeliling, ternyata udah sampai di stasiun. Aku pun akhirnya udah duduk nyaman di tempat duduk di dalam kereta. Terasa nyaman, ada AC-nya, TV juga ada. Wajar saja karena ini kereta eksekutif. Oh iya, mungkin penasaran ya, kenapa aku sendirian naik keretanya? Jadi di sekolah yang lolos seleksi ada 10 orang. Aku naik kereta karena orang tuaku setelah ku beritahu kalau aku lolos seleksi dan sudah ada info kapan bisa mulai magang. Orang tuaku langsung mencarikan tiket kereta api lewat teman mereka yang bekerja di PT KAI. Sedangkan teman-temanku yang 9 orang, 5 cewek, 4 cowok, semuanya naik bis, nantinya di Jakarta kita akan satu mes. Singkat cerita sekitar 1 jam sebelum kereta berangkat, muncul seorang wanita, kurasa udah ibu-ibu, ya sekitar umur 30-an. Dengan susah payah, karena membawa tas besar, bawa tas kecil, juga membawa tentengan kota, mungkin oleh-oleh untuk keluarganya. Spontan aku langsung berniat membantu membawakan barang bawaannya. Aku bantu menaruh tas di bagasi atas. Setelah selesai tiba-tiba, gerbong kereta bergerak. Kayaknya lagi ditambahin gerbong, jadinya gerbong bergerak ke belakang. Karena itu kami gontai, dan aku lihat wanita itu kehilangan keseimbangan dan kepala wanita itu menuju ke sebuah ujung tempat duduk bagian samping yang terbuat dari besi. Tanganku langsung refleks melindungi kepala wanita itu biar nggak terbentur dan akhirnya kami jatuh barengan. Jatuhnya dia menindihku. Bagian depan menindihku dan seketika sahabat sejatiku pun jadi terbangun akibat dan merasakan itu. Langsung saja pikiranku jadi kacau balau. Aduh maaf Mas, maaf banget, duh ketindihan ya. Dia berkata begitu sambil berusaha buat bangkit. Sialnya dia mencoba bangkit dan sikutnya menjadi tumpuan bangkit. Tapi pas berada di si sahabat sejati yang sedang unjuk giginya, ngilu rasanya. Terus aku pegangin si sahabat sejatiku itu sambil merem. Aduh Mas sakit ya, ngilu ya pasti, maaf Mas, mana Mas, coba lihat. Kata si ibu itu tampak menyesal. Aku gak jawab, aku mencoba bangkit dan duduk di kursiku. Sakit banget ya Mas, duh maaf banget Mas. Gak tahu kenapa saya hari ini nyusahin orang, kata wanita itu. Gak apa-apa kok Bu, nanti juga sembuh sendiri, jawabku sambil meringis pegangin si sahabatku yang kerasa linu sekali. Sambil menahan sakit itu, aku pun sempat perhatiin ibu itu. Wangi parfumnya itu loh, bikin semangat mudaku timbul. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Akhirnya kami berkenalan dan aku jadi tahu si ibu itu namanya Puspa. Ah, nama yang indah, seindah wajahnya. Pokoknya mantap sekali. Dengan kaos yang begitu rapat, dengan celana kulot kayak sengaja memamerkan semua yang indah-indah yang saat itu sedang dibawa si ibu cantik itu. Ah sial banget deh aku, lagi sakit begini, kenapa harus terbangun pula si sahabatku ini? Hahaha.
Setelah sakitku mulai hilang, kami ngobrol tentang diri kami masing-masing, kehidupan kami, dan tujuan kami. Betapa beruntungnya aku bakalan duduk sama ibu yang cantik, luar biasa ini, sampai Jakarta. Wanita itu namanya Puspa, wanita yang sangat cantik menurutku, kulitnya putih dan bersih, tutur katanya halus, dan pokoknya begitu menggoda. Dari obrolan kami itu aku juga tahu kalau suaminya adalah seorang nahkoda kapal tongkang, pengangkut peti emas yang berkeliling ke berbagai negara. Otomatis pulangnya 2 bulan sekali. 2 bulan melaut dan libur 2 minggu di rumah, bahkan kadang bisa lebih lama nggak pulang-pulang. Panggil saja aku Puspa Mas, kayaknya tua banget kalau aku dipanggil ibu, kata dia dengan senyum manisnya. Iya bu, Puspa, hehehe, kalau saya panggil saja Dedi bu, duh salah lagi Puspa, kataku dengan mencoba bercanda dengannya. Kamu masih lugu banget, belum pernah ke kota ya, kata dia. Iya baru kali ini aku ke Jakarta, jawabku malu-malu kucing. Mungkin karena hari biasa atau weekday jadi kereta sepi penumpangnya. Satu gerbong itu cuma ada 6 penumpang dan jaraknya jauh-jauh. Aku perhatiin Puspa ini ngeliatin sahabat sejatiku lumayan sering. Mungkin karena rasa bersalahnya. Karena berkali-kali dia tanya mengenai itu yang tadi sempat kena sikutnya. Bukan apa-apa sih, tapi aku beneran lagi mau berat akibat lihat hal baru ini. Kepala atas bawahku jadi pusing 7 keliling rasanya. Berkali-kali dia bilang pengen lihat kondisinya, tapi selalu aku tolak. Alasanku karena kondisinya lagi siap tempur, aku malu, tapi Puspa terus memaksa. Akhirnya aku pun berpura-pura menyerah. Setelah Puspa mendapatkan izin dariku, dengan aku menutupnya dengan selimut yang tersedia di kereta itu, Puspa dengan seksama memperhatikannya. Kok bisa seperti begini mas? Pasti enak nih, ucap Puspa dengan lirih. Kenapa emangnya Puspa? Tanyaku heran. Enggak papa, iya ini ternyata bengkak ya. Pasti sakit ya mas, maafin Puspa ya mas. Ini semua akibat dari kena sikut aku tadi, waktu mas menolongku, ucapnya penuh kasih. Beruak. Tiba-tiba ada suara kenceng banget dan tiba-tiba kereta terasa miring. Mas, teriak Puspa sambil memeyukku. Adaw, kenapa kamu seneng banget nyiksa aku sih? Kataku dalam hati. Aku coba untuk menenangkan diri, kemudian aku mengajaknya keluar gerbong buat lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kereta yang kami tumpangi anjlok. 2 gerbong lepas dari rangkaian terguling di sawah. 1 gerbong terguling di atas rel, pihak kereta menghimbau agar penumpang berkumpul untuk didata. Setelah didata dan yang iuka-iuka segera dibawa ke rumah sakit, kami dibawa ke stasiun terdekat, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang terkenal kota walet. Semua penumpang disuruh tunggu di stasiun tersebut karena kami pikir bakal lama, jadi kami izin ke petugas kereta untuk keluar stasiun. Dan apabila sudah selesai evakuasi kereta dan bisa melanjutkan perjalanan untuk hubungi kami. Barang-barang kami titipkan di petugas keamanan di stasiun. Kami jalan-jalan keliling kota kecil itu. Kami baru kenal, tapi kayak orang yang pacaran saja, saling bercanda rangkul-rangkulan, bahkan sampai nyium segala. Karena udara panas dan kami berkeringat sangat banyak, akhirnya kami putuskan untuk cari penginapan yang bisa hanya transit aja. Sebelumnya kami ke pasar dulu beli baju ganti, karena tas kami ada di stasiun. Akhirnya dapatlah kami kamar hotel. Aku duluan yang mandi karena memang aku benar-benar udah lepek dan bau asem. Selesai mandi badan segar dan aku masih pakai handuk saja, Puspa gantian masuk ke kamar mandi untuk mandi. Waktu itu jam 11 siang, gak terasa aku ketiduran di hotel itu masih dengan berhanduk saja. Di saat ketiduran itu aku merasa ada sesuatu yang sangat enak. Setelah ku buka mataku ternyata Puspa sedang asyik mengobati lukaku. Aku kaget. Puspa lagi ngapain sih? Jangan Puspa,
ucapku tanpa berusaha menghindar. Aku ingin sekali saat melihatnya, Mas. Jawab Puspa dengan tetap meneruskannya. Ini beda jauh dengan yang ada pada suamiku, Mas. Aku suka ini, Mas. Boleh ya ini buat aku, Mas? Ucapnya dengan muka memelas memohon. Aku yang memang tidak tahu dengan semua ini, hanya dia mengikuti alur cerita yang sedang diciptakan oleh Puspa yang ayu itu. Dedi, Puspa tunjukin yang namanya surga ya, kata Puspa. Aku hanya mengangguk saja, kemudian dia pun segera berjongkok. Spontan saja saat itu, aku pun baru tahu dan membuktikan sendiri cerita teman-temanku kalau bekerja kreatif itu sangatlah menyenangkan. Hingga di siang itu kami mengulangnya 2 kali. Sampai akhirnya kami berdua ambruk di kasur dan saling memuji. Makasih sayang, aku senang sekali hari ini. Gak kaya sama suamiku, kata Puspa. Sama-sama cantik, aku mencintaimu Puspa, balasku. Setelah beberapa lama kami berbenah dan kembali ke stasiun. Kami sekarang jalan kayak orang yang sedang pacaran, benar-benar mesra. Kebetulan sesampai di stasiun, sudah datang kereta pengganti. Waktu itu sudah jam 4 sore, kami ambil barang kami dan naik kereta pengganti. Aku dan Puspa udah gak canggung lagi. Di perjalanan itu, kita mengobrol ke sana kemari dan kita saling bertukar nomor HP dan alamat. Hah, serius? Kok bisa sih? Kataku kaget. Ternyata tempat tinggal dia sama mes, kita bersebelahan. Dan menurut dia rumah yang dijadikan mes, itu adalah rumah yang udah lama kosong dan bisa dibilang angker. Jujur, aku sendiri bukanlah orang yang penakut, jadi menurutku sih biasa saja. Tapi yang membuatku kaget adalah rumahnya benar-benar sebelahan, kita ketawa bareng saat tahu hal itu. Akan semakin sering saja, sepertinya aku mempunyai kesempatan untuk menggantikan suami Puspa yang jarang pulang, Asoy, bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.